Yang berhasil mungkin akan bersyukur. Yang tidak berhasil saya harap juga lebih bersyukur lagi. 2 kali lipat lebih bersyukur. Pasti ada sesuatu di balik itu semuanya. Pilot hanya jangan cuma dia bisa menerbangkan. Muda berkarya, berjaya untuk merah putih. Obrolan aviasi kali ini kita kedatangan narasumber sang penjelajah Nusantara. Beliau adalah pendiri dan pemilik dari Halim Transcargo, Bapak Kris Mahartawan. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Sehat-sehat selalu ya, Ya, Pak Kris. Gitu ya. Enaknya manggil enaknya manggil ya bro aja. Mas atau Iya. bro. Ya, Pak. Iya, Mas bro. Abdi. Ini teman lama kita. Sudah lama nggak ketemu dan baru ketemu sekarang nih. Ya, Gitu ya. udah sekian tahun ya. Sekian tahun. Sekian tahun nih. Iya. Sekalinya ketemu langsung diwawancarai. Ya kan ditodong untuk memberikan pengalaman. Betul. Padahal pengalamannya sama beliau. Ini muda berkarya, berjaya untuk merah putih. Ini buku ini mengenai apa nih, Bro? Gini, saya akan ceritakan pertama nih masalah judul ya. Kenapa waktu itu salah satu instansi pemerintah itu memberikan judul Muda Berkarya Berjaya untuk Merah Putih gitu. Jadi kita tuh saya punya bercita-cita berikanlah ya yang terbaik buat bangsamu. Jangan kau meminta kepada bangsamu. Akhirnya saya sampaikan seperti itu kepada yang menciptakan buku. Akhirnya keluarlah judul seperti ini. Oh, dari judul ini seperti ini ya. Iya. Termasuk sang penjelajah Nusantara itu. Kalau bicara sang penjelajah Nusantara itu lain lagi. Itu sang penjelajah Nusantara itu diberikan dari salah satu media. Media ya dulu zamannya itu koran. Ada salah satu koran nih. Dia tuh melihat bahwa kenapa dia nggak memberikan satu julukan kepada saya gitu loh. Emang pantas apa saya dikasih julukan? Iya. Akhirnya saya menceritakan, dia menanyakan, ya, menceritakan begini. Pak Kris apa sih yang ini dikerjain? Ya saya hanya mengerjakan kargo, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Oh, nggak keluar negeri ya? Enggak. Negara kita aja negara kepulauan. Kita berikan aja kepada untuk menyelesaikan bangsa ini dulu. Untuk pemerataan dari nilai logistik bisa memeratakan pembangunan. Ya, Jadi kita jelajah aja dulu di Indonesia. Ngapain kita harus kirim-kirim ke luar negeri? Kalau negara Indonesia aja masih membutuhkan kita. Oh, jadi karena di kargo itu berlangsung dari Sabang sampai Merauke, khususnya di Indonesia aja, makanya disebut sebagai sang penjelajah Nusantara ya. Iya, Seperti betul itu ya? gitu. Udah akhirnya menjuluki media tersebut adalah sang penjelajah Nusantara. Oke, istimewa. Nanti kalau misalkan ke luar negeri jadi sang penjajah luar negeri. Iya. Nanti diganti judulnya, bukan Muda Berkarya Jaya untuk Merah Putih. Ya kan? Tapi itu adalah satu kebanggaan saya. Muda Berkarya Berjaya untuk Merah Putih. Dan ada satu julukan sang penjelajah Nusantara. Baik, istimewa sekali itu, Siap. Bro. Ini kan sebagai pendiri dan pemilik Halim Transcargo ini ya. Dulu kan sempat sekolah di sekolah penerbangan. Gimana ceritanya nih, Pak? Kok bisa dari sekolah penerbangan sampai ke bisnis kargo? Gimana tuh ceritanya? Jadi gini, saya lulus SMA itu kalau nggak tahun 1990 gitu. Terus saya daftar ke Universitas Pancasila. Nah, jurusan arsitek. Arsitek itu cukup mahal lah biayanya. Saya paham banget dengan kebutuhan orang tua saya. Akhirnya saya mencari sesuatu yang lebih cepat. Gitu loh, mencari yang lebih cepat, cari-cari pengen jadi pilot. Dan saya juga suka dari kecil, suka naik di pesawat. Walau di pinggir pesawatnya aja saya sudah senang. Ya kan? Dulu saya suka sekali dengan helikopter. Oke. Helikopter, duduk di pinggirannya, dudukin itunya, kayaknya udah seneng banget gitu loh. Nah, itu salah satu cita-cita juga gitu loh, karena waktu itu kita kan belum tahu gimana sih untuk jadi penerbang. Yang saya tahu tuh hanya Auri aja untuk bisa jadi penerbang. Baik. Ternyata punya cerita bahwa ada satu sekolah itu yang bisa gratis. Tanya ke teman, ada namanya Curug PLP Curug ya pada saat PLP itu Curug, ya? gitu. Gitu, oke. Setelah itu saya ikut ya kan terbang,
ya bertahap selama 2 tahun ya kita sama lah ya Satu kan. angkatan kita soalnya. Sebetulnya Curug satu ya. angkatan ya kan, mungkin Gitu ya. ceritanya mungkin lebih tahu lah ya kan, sampai akhirnya ya ada satu kendala lah, sampai akhirnya nggak terselesaikan lah masalah itu. Oke, Tapi baik. itu bukan jadi satu hambatan saya untuk berhenti di situ Baik. gitu. Ini juga saya mungkin mengingatkan kepada generasi muda, namanya orang ada yang berhasil dan tidak berhasil Baik. ya kan. Yang berhasil mungkin akan bersyukur, yang tidak berhasil saya harap juga lebih bersyukur lagi, 2 kali lipat lebih bersyukur. Pasti ada sesuatu di balik itu semuanya. Saya menyambung ke sekolah swasta. Oke, sempat masuk Sekolah ke swasta sekolah penerbangan sampai swasta. saya, ya sampai saya selesaikan ke sampai PPL. Oke, Setelah sampai sampai selesai. PPL, saya diinformasikan sama rekan saya namanya Aror. Hmm. Nah, Captain Aror gitu loh, untuk gimana Chris kalau gabung di Bea Cukai Oke. gitu loh. Maksudnya Saya- terbang di Bea Cukai itu? Iya, terbang di Bea Cukai. Tapi sambil sekolah trainingnya lewat pesawat kecil juga di Air Club Indonesia. Oh boleh deh, dipertemukanlah saya dengan namanya Pak Rusdi Riza. Itu salah Direktur Sarana Perhubungan Bea Cukai. Oke. Akhirnya saya nerbang itu, ya kan, Air Club Indonesia, pesawatnya Cessna, Lake Buccaneer yang bisa mendarat di air. Oh, oke. Lake Buccaneer. Itu berapa lama tuh, Git? Di situ? Mas Chris? Sekitar tahun 95 sampai tahun 98 lah itu. Baik. Gitu. Nah terus ya akhirnya sambil nerbangin, sama diajak juga, kamu mau nggak terbangin itu sekalian tuh Navajo, siapa tahu kamu mau jadi pegawai negeri juga. Saya mulailah terbang, diajak sama Captain Pierre. Oh, Pierre itu baik. angkatan Curug 39 senior 39. kita. Gitu loh. Nah berapa kali saya akhirnya ngambil rating Navajo, disuruh Pak Rusdi almarhum juga, udah ambil gitu aja, siapa tahu kamu nanti mau jadi pegawai negeri atau apa, tinggal ini aja. Tapi memang akhirnya bukan jalan saya juga untuk menjadi pegawai negeri, ya kan. Ternyata ada jalan lain, ya saya diajak lagi, cari-cari ini apa, ya kan. Pesawatnya udah mulai jarang terbang kan waktu itu yang Navajo, terus yang lain juga udah jarang, ya kan. Mungkin ya udahlah sambil nyari-nyari bisnis apa gitu loh. Oh kargo, ya kan. Ditanya sama waktu itu sama Pak Bruzi ya, kita ketemu kan Sempat akhirnya. kita ketemu ya waktu itu Iya, ya? ketemu. Tapi sempat waktu itu 97, sama 98. sekali tidak bekerja akhirnya ya? Sama Akhirnya sekali. nggak bekerja, Sama nggak sekali tidak bekerja ya? Akhirnya kita ketemu kan, Betul, saya ke betul. ke Tahun teman-teman lah. hampir tahun 98 ya waktu itu ya? 98. Tahun 98 ya? Pas kalau nggak salah ayah saya pas meninggal, Betul, betul. Bruzi ngajak, ya kan, sama Mas Dwi, sama Bang Ucok, sama Hadi, Hadi ya, waktu ya itu kan, ya. udah di sini aja gabung. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Disitulah ya saya terima kasih juga pada Pak Bruzi dan rekan-rekan. Disitulah tandanya awalnya kita berjuang. Betul. Waktu Gitu itu kita sempat usaha kecil-kecilan waktu itu ya? Iya, betul. Baik. Usahanya itu luar biasa sekali, dari minyak goreng sampai sales bir bintang. Betul, Ya betul. kan, sampai yang hal-hal yang kecil-kecil banyak sekali lah yang kita kerjakan. Tapi itu jadi satu pengalaman yang membuat saya sampai seperti saat ini. Dari awal itu bahwa saya tidak patah semangat, saya tidak terobsesi bahwa saya harus jadi penerbang. Ternyata kalau kita ada gagal pasti ada yang terbaik. Walaupun hati kecil saya lebih senang dipanggil Pak Pilot sekarang dibandingin sebagai Pak Direktur. Ya kan, saya lebih bangga sebagai Pak Pilot. Tapi semuanya itu saya syukurin, ya kan. Saya bersyukur tetap bahwa saya pernah ya merasakan bawa pesawat juga, dan saya juga menjadi salah satu pimpinan di perusahaan Kargo tersebut. Tapi bagaimana mula bisa jadi beralih ke kargo itu gimana? Gini. Jadi gini, kita namanya sesuatu, ya kan, side business, siapa yang akan ngira menjadi main business, ya kan. Kita terobsesi sama satu cita-cita kita. Ternyata ada orang yang kita kenal membuka minta pertolongan sama kita, yuk kirim barang dong, gitu, ya kan, kirim barang, sampai akhirnya loh kok saya bisa ya, gitu. Kenapa nggak saya coba lagi. Oh, jadi pengiriman waktu itu memang dari porsi yang sedikit ya, kecil Dari dulu porsi ya? yang sedikit, Oke, gitu loh. baik. Dari porsi yang sedikit, semuanya awal sedikit, ternyata bisa, sampai akhirnya saya menyewa di tempat di sekitar seputaran Halim, itu ruangan 2x3 bekas warung. Oh, dulu kantor itu bekas warung ya? Bekas warung. Bekas warung ya? Sampai akhirnya ada orang mau ngirim barang aja, ya Mas Abruzi, sampai ini nggak jadi karena ngelihat
tempatnya kecil banget. Ini Tempatnya kayaknya bener nggak gitu? bener apa enggak? Jangan-jangan barang saya hilang Iya, nih. Jangan-jangan besok barang saya kemana? Ya kan? Nggak Tapi sampai dari nih. situ perasaan hati aja, Iya, ya iya. kan? Ini adalah tetap harus berjuang bahwa kita memang udah harus kita tekad lah membuktikan bahwa kita bisa ketemu orang itu lagi, bahwa nih loh perusahaan kita sudah layak. Akhirnya memang ketemu lagi, udah layak, dan itu jadi pertemanan sampai saat ini. Oh gitu ya. Gitu. Akhirnya pengirimannya pun jadi kemana-mana ya dalam Jadi dalam jumlah yang cukup besar ya waktu Iya, itu ya. ya, sampai akhirnya jumlahnya cukup besar, nggak terlalu lama, sekitar 2001, 2002 melonjak, segitu. Saya lihat juga 2001, 2002 pembangunan Indonesia baru dimulai setelah krisis moneter. Baik. Krisis moneter tuh tahun 98 kan. Betul. Tahun 98 sampai itu ternyata Indonesia mulai membangun lagi dari resesi, pembangunan di segala pelosok Indonesia mulai dibangun kembali. Dan itulah rezeki yang ada di kita dengan kita bisa mengerjakan pekerjaan pengiriman logistik. Baik. Berarti banyak juga pengiriman ke daerah timur ya. Ya, pengiriman bukan ke daerah timur aja, tapi dari barat, tengah semuanya. Ya kan? Kalau kita bicara logistik, itu adalah suatu bisnis yang luar biasa sebetulnya. Iya, iya. 10 tahun, 20 tahun ke depan, karena negara kita negara kepulauan. Hanya logistik lah yang ibaratnya hendaknya bisa ya kan mendukung untuk pembangunan yang lebih merata di negeri kita ini, karena negeri kita adalah negeri kepulauan. Oke. Kemudian selain kargonya sendiri pun juga membawa bantuan-bantuan ketika terjadi bencana ya. Iya, betul sekali itu. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Dan kita nggak tahu waktu itu akan terjadi bencana kan. Ya kan, ternyata ada satu bencana besar tahun 2004 adalah tsunami Aceh. Oke. Dan kita dipercayakan sama salah satu instansi untuk mendistribusikan barang-barang tersebut ke daerah Aceh yang terkena bencana tsunami. Itu menjadikan awal suatu kebanggaan kita juga, awal yang baik untuk kita melatih kita untuk lebih mahir lagi mendistribusikan barang-barang semakin ke pelosok-pelosok daerah. Dan yang nggak sanggup kita kerjakan sampai ke daerah banjir tersebut, kita lalui dengan jalan kaki, antar ini pakai ini ke daerah pelosok, itu adalah satu kepuasan sendiri. Apalagi kita bisa menolong orang-orang yang dulu itu terkena tsunami, langsung ke membagikan baju-baju bekas ke ini waktu zamannya tsunami, itu satu langsung ke kebanggaan. korban bencana langsung ya Korban pada saat bencana itu ya. itu adalah satu kebanggaan kita sendiri. Baik, membantu Gitu loh. korban itu. Jadi yang tadinya memang mengalirkan atau mengantarkan bantuan sampai itu menjadi pelajaran untuk semakin kuat dalam pengiriman ya. Iya. Sampai saat ini ya. Iya. Gitu ya. Ya, mungkin itu juga ya kan, selain semakin kuat untuk pengiriman sampai saat ini, itu juga mungkin balasan dari Allah karena kita memberikan sesuatu untuk negeri kita sampai akhirnya Halim Transcargo bisa bertahan sampai 20 tahun. Oh, jadi sudah 20 tahun 20 sampai hari tahun. ini ya. Mungkin dari awal itu juga, kalau kita tidak pernah berhitung, Allah juga tidak pernah memperhitungkan rezekinya kepada kita. Baik. Ini mungkin juga jadi satu himbauan kepada rekan-rekan, janganlah kita pernah berhitung ya dalam mengerjakan sesuatu, baik untuk negeri, untuk teman, untuk siapapun juga, karena kita akan dibalas dengan yang lebih. Itu salah satu contoh yang paling nyata. Ya itu 20 tahun di dalam bisnis kargonya sendiri. Tapi kan ada juga saya dengar di Halim Transcargo ini ada sekolah ya, ada sekolah itu ya. Ya, betul. Jadi setelah Halim Transcargo berdiri itu tahun 2000, kita mulai lagi mendirikan lagi salah satu perusahaan, itu sekitar 2013 itu namanya Halim Training Center. Halim Training Center itu. Halim Training Center. Oke. Kenapa saya sama rekan saya, yuk kita dirikan Halim Training Center. Pertama, ya kan, itu sangat berhubungan sekali dengan dunia transportasi. Ya kan, di situ ada recurrence, ada juga untuk pendalaman materi di bidang dangerous goods. Karena di situ 2013 2014 waktu itu saya mendengar akan terjadi pasar bebas. Kalau pasar bebas, otomatis akan terjadi pelonjakan pegawai-pegawai dari luar negeri untuk menduduki pekerja-pekerja atau menggeser pekerja-pekerja di Indonesia dengan pekerja dari luar bekerja di Indonesia gitu. Dengan keterbatasan hak keahlian, terutama mereka memiliki dangerous goods, sertifikat dangerous goods misalkan, kita enggak gitu loh. Okay. Mereka punya sertifikat tentang pengiriman barang, kita enggak. Lama-lama kita bisa bergeser. Akhirnya saya mendirikan itu, gimana caranya supaya
pegawai-pegawai kita atau pegawai dunia penerbangan, pekerja dunia penerbangan atau transportasi tidak tergeser dengan orang-orang luar. Kita Dari harus luar. sebagai Jadi dari berangkat dari ingin atau agar masyarakat kita atau masyarakat Indonesia punya keahlian, Betul. disitulah akhirnya bikin sekolah itu ya. iya, Oh, iya. Selain baik. itu juga untuk recurrence pilot-pilot juga ditambahkan juga. Oh, ada di situ juga Ada ya. juga di situ ya kan untuk recurrence-nya. Baik, baik, Gitu. baik, baik. Jadi itu adalah salah satu tujuan juga untuk pengembangan sumber daya manusia untuk lebih baik di Indonesia. Indonesia ya. Itu jadi yang berkarya untuk Iya. Merah Putih ya. Iya. Itu ya. Itu salah satu slogan juga ya. Terus setelah sampai saat ini dengan adanya Halim Transcargo, Halim Training Center gitu yang sudah boleh dibilang demikian besar ya dengan Ya, alhamdulillah. waktu yang 20 tahun, kemudian punya armada pengantaran juga yang cukup banyak ya Iya. sampai saat ini. Kira-kira ada perasaan menyesal nggak tidak menjadi pilot? Lalu kalau bicara masalah penyesalan itu kita nggak boleh ya. Kita bicara menyesal itu adalah dosa. Ya kan, kalau kita bicara tentang kehidupan, namanya nyesal itu pasti dosa. Ya kan, segala sesuatu yang sudah diberikan itu pasti akan lebih baik gitu loh. Apa sama Tuhan tuh atau Allah memberikan itu lebih pasti yang lebih terbaik. Jadi ada maksud Jangan tersendiri lah ya. Iya, waktu kita itu. boleh terobsesi waktu untuk itu jadi tidak sesuatu yang kita inginkan. Kita pengen jadi pilot. Saya bangga sebagai pilot. Saya makanya lebih senang saya dibilang Pak Pilot daripada Pak Direktur. Gitu loh. Iya. Tapi memang garisnya sudah beda, ya kan? Garisnya beda. Ya ternyata Allah memberikan yang terbaik dari situ. Tapi saya juga bangga juga. Saya karena bisa seperti ini terus terang, saya belajar dari Curug angkatan 51. Di situ saya banyak belajar tentang kehidupan, mimpin perusahaan, belajar dari Curug. Baik. Ya kan? Bagaimana cara menjadi orang tua di perusahaan, belajar di Curug. Bagaimana mengajar di perusahaan, belajar dari Curug. Jadi saya bangga sekali dengan Curugnya. Terus terang saya kalau dibilang saya lulusan mana, saya bangga dengan lulusan Curug. Ini juga bisa menjadi motivasi buat teman-teman kita atau para pilot yang sudah lulus tapi belum sampai saat ini belum mendapat pekerjaan ya. Jadi jangan pernah patah semangat, maksudnya gitu ya Mas Kris. Iya. Jadi gini Mas Aprisi, ya kan? Kadangkala kita terobsesi dengan sesuatu hal. Pokoknya saya harus jadi itu. Ya kan? Tapi ternyata itu pun menjadikan sesuatu yang nggak baik juga bagi kita. Gitu loh. Kalau kita terobsesi sama sesuatu, akhirnya pikiran kita jadi ngaco. Nah, bagaimana kita cara mengembangkannya supaya kita nggak terobsesi? Carilah banyak jalan menuju kesuksesan. Nah, ada yang namanya sukses. Sukses itu apa? Ya kan? Ya kita harus bekerja keras, harus tanggap, harus jujur lah paling utama. Itu kunci Itu sukses kunci juga ya. Iya, Baik, kalau gitu. banyak hal gitu. Ini ada yang lupa nih bro, tadi waktu mau nanya. Kita kan sempat jualan minyak goreng nih. Iya, Itu kan kita jualan pada saat Krismon ya waktu itu ya. iya. Kita jualan kan kita bikin 1 liter gitu. Terus kita jualan di pasar Blok M sama pasar Blok A, ingat nggak tuh? Betul, ingat sekali. Itu ya. Nah, ini sebetulnya kalau kita flashback lagi ke belakang, masalah jualan minyak goreng, itu adalah sebetulnya awal kesuksesan. Salah satu poinnya ada di situ, kerja keras. Iya. Gitu, kerja keras. Nah, semangat. Di situ pada saat itu, ya kan, kita menuangkan kesemangat kita, kerja kerasnya kita. Bayangin, siapa sih yang kepengen ngeliterin, mana minyak gorengnya juga bukannya 100 liter, 200 liter, banyak banget. Ton ya waktu itu ya. Ton, ya kan, nggak cukup itu, sampai ibaratnya kita minta bantuan orang ya. Minta bantuan orang untuk ini. Itu salah satu poin di kunci sukses. Itu ada semangat dan Kerja keras tadi. Iya. Itu benar-benar istimewa tuh waktu itu. Betul. Iya. Itu satu poin itu. Betul. Kemudian sampai saat ini ada target-target atau pencapaian yang belum terrealisasi nggak? Gini, kalau kita bicara masalah target, ya pasti ada, semua orang pasti punya target. Ada kayak Mas Abru sih mungkin targetnya apa? Aduh, gue target
mau membesarkan anak saya sampai ke perguruan tinggi, sampai dia sukses lebih dari saya. Itu target, ya kan, mungkin salah satu contoh. Kalau bicara target pekerjaan atau target ini, kalau dibilang ke belakang, saya dari ibaratnya dari nol, ya kan. Kalau saya bercerita masalah belakang dulu, saya ibaratnya naik mobil ke hutan, bannya gembes empat-empatnya, sampai nggak tahu lagi ada yang berbuat ngapain kalau nggak ditolong orang, sampai saya akhirnya seperti ini. Itu targetnya udah lebih dari cukup. Tinggal tergantung cara kita menyikapinya, bisa bersyukur atau tidak. Gitu. Jadi kuncinya bersyukur ya. Iya, bersyukur aja. Gitu ya. Nanti kalau kita bicara kurang, kita akan kurang terus. Betul, betul. Gitu. Baik, baik. Istimewa nih. Mas Bro. Siap. Kira-kira ada rasa terima kasih yang belum tersampaikan ya sih? Sampai dengan saat ini, seberhasil saat ini 20 tahun merintis perusahaan kargo. Kalau bicara masalah saya ngucapin terima kasih, ya kan, mungkin saya absen. Satu buku yang besar pun gak akan cukup, saya harus terima kasih ke siapa. Gitu loh. Semua orang, saya bisa ucapin terima kasih. Saya ketemu Mas Abruzi, ketemu teman-teman yang lain, saya ucapin terima kasih. Karena berkat dia juga saya bisa seperti ini. Tapi yang paling utama, saya akan, ya kan, mungkin saya banyak terima kasih juga yang jelas. Ya kan, Allah akhirnya memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang saya inginkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada ya Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mungkin yang jelas kepada orang tua. Ya kan? Karena orang tua itu wajib terima kasih. Kenapa? Ya kan, doanya beliau itu tidak ada yang mengalahkan dari kekuatan yang apapun juga. Yang ketiga, yang bisa kita menjadikan seperti ini adalah support keluarga. Yang keempat adalah teman-teman kita. Teman-teman kita ya terutama angkatan 51 Curup, angkatan terus teman-teman yang lain atau yang semuanya yang mendukung sampai saya seperti ini. Dan yang paling saya ingin saya ucapin terima kasih adalah saya ada teman ya sebetulnya dari Mas Abruzi sendiri, ya kan, yang membentuk saya jadi seperti ini, jadi saya lebih kuat lagi, kepada Mas Abruzi, Bang Ucok, Mas Hadi, ya, Mas Dwi, gitu. Zaman kita susah dulu ya. Ya, teman kita susah lah. Mungkin susahnya sama-sama, ya kan, seperti apa. Nah, disitulah perjalanan demi perjalanan kita laluin. Baik, kalau gitu. Terakhir nih sebelum kita tutup nih, Mas Kris, ada nggak pesan buat generasi muda kita? Kalau untuk generasi muda, jangankan generasi muda, mungkin ya kan, yang sepantaran kita yang lagi mengalami kesulitan, mungkin ada juga. Ya kan, saya hanya pesan aja kepada generasi muda, jangan pernah takut akan kegagalan. Karena kegagalan, ada orang yang bilang sukses tertunda. Ciri-ciri orang sukses itu tidak pernah bekerja setengah-setengah. Yang kedua, ya selalu berpikiran positif terhadap semua hal. Itu aja sih. Baik. Dengan kata lain, motivasi buat para pilot itu pilot plus kali ya. Gitu. Jadi sesuatu ini saya pernah dengar Mas Kris pernah ngomong gitu tuh. Iya. Kalau mau jadi pilot plus nih. Gitu ini kepada ini ya. Kepada rekan-rekan juga ya kan, mungkin baru yang sudah pilot yang sudah bekerja atau yang mungkin yang masih belum bekerja juga, mungkin baru lulus. Jadilah kita seorang pilot, tapi pilot bukan pilot sekedar untuk menerbangkan pesawat, tapi pilot plus. Maksudnya kita punya wawasan lebih untuk mengembangkan, hanya bukan sekedar menerbangkan pesawat pilot. Kalau kita bisa jadi aktor, kita jadi aktor, nggak usah jadi penonton, gitu loh, ya kan. Baik. Gitu. Jadi dengan bekerja keras, jujur tadi itu akan tercapai semuanya ya. Ya kepada pilot itu terutama ya, kembangin wawasan. Baik. Kembangan. Baik, kalau gitu sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Saya berterima kasih sudah berkenan hadir di acara obrolan aviasi kali ini. Saya juga terima kasih kepada Pak Abruzi dan obrolan aviasi ini yang telah mengundang saya untuk ya memberikan satu pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa memberikan motivasi kepada generasi penerus. Ya, saya senang sekali kalau diundang lagi, senang sekali kalau misalkan bisa memberikan makin banyak
edukasi atau nggak pengalaman-pengalaman, mudah-mudahan ya kan bisa memberikan yang terbaik buat generasi penerus. Baik. Oke, kalau gitu akhirnya kita akhiri obrolan aviasi kita kali ini. Sampai berjumpa pada perbincangan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sehat.